Review Jurnal. Perkenalkan kami dari kelompok HIPI Pura-Hura dengan beranggotakan Ewaldo Anggara Putra dengan NPM 05, Krisna Aditya NPM 26, Rivi Fatur Rahman Aziz NPM 86, Mega Teguh Budiarso NPM 100, Nova Lutfi Fadila NPM 107, dan Ismail Halim NPM 109. Di sini kami akan mereview jurnal tentang analisis daya dukung tanah pada pondasi dangkal dengan metode El-Heminier dan Meyerhof. Penulis jurnal ini adalah Hilfi Harisan Ahmad dan tanggal terbit jurnal ini adalah 1 Januari 2021 dengan volume dan halaman volume 6 dan halaman 1 sampai 5. Pendahuluan. Struktur bawah merupakan salah satu bagian dari bangunan dan struktur bawah menahan bagian atas bangunan. Struktur bawah dapat berupa basement ataupun pondasi. Pondasi menahan beban-beban dari atas sehingga struktur bawah jika terjadi sesuatu, gempa dan sebagainya tidak boleh gagal terlebih dahulu. Beban dari struktur atas akan didistribusikan melalui kolom dengan nilai tegangan yang diizinkan sesuai dengan nilai daya dukung tanah. Dalam jurnal ini diambil studi kasus pembangunan perencanaan gedung akademik MIPA Universitas Jember. Untuk mengetahui nilai daya dukung tanah dapat menggunakan boring, ujian SPT, pengambilan UDS, serta pekerjaan sondir. Dari hasil sondir yang dilakukan, sebanyak 2 titik didapatkan hasil kedalaman masing-masing 2,6 meter dan 2,8 meter. Karena diketahui kedalaman tanah keras tidak terlalu dalam, maka ditentukan menggunakan jenis pondasi dangkal. Berikut metode penelitian. Digambarkan dengan diagram flowchart yang diawal dengan mulai, kemudian ada uji sondir, lalu pengolahan hasil sondir, penentuan jenis pondasi, lalu menjadi A, yaitu hasil dari penentuan jenis pondasi. Setelah itu, input data pada rumus, kemudian hasil perhitungan, dan selesai. Penentuan jenis pondasi dilakukan setelah didapatkan hasil sondir, kemudian menghitung daya dukung tanah dengan menggunakan metode perhitungan Meyerhof dan El-Heminier. Baik, selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan penyelidikan tanah. Apa sih itu penyelidikan tanah? Penyelidikan tanah berfungsi untuk mengetahui kondisi tanah dan lapisannya. Penyelidikan tanah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu yang pertama, sondir. Sondir dilakukan untuk mengukur nilai perlawanan konus dan hambatan lekat secara langsung, data dari tekanan pada konus atau QC, dan hambatan lekat atau FS, yang dihasilkan dari pengujian sondir dapat dipergunakan sebagai penentu jenis tanah. Yang kedua ada deep boring. Dilakukan dengan menggunakan mesin bor untuk mengambil sampel tanah. Yang ketiga ada standard penetration test atau SPT. Dilakukan pada lubang bor untuk mengambil sampel tanah pada setiap interval kedalaman tertentu. Lalu ada daya dukung tanah. Daya dukung tanah itu sendiri adalah kemampuan tanah untuk menerima atau menahan beban yang ada di atasnya dan tidak merubah kondisinya. Daya dukung pondasi. Jenis pondasi yang biasa digunakan pada bangunan ada 2 jenis, yaitu pondasi dalam atau deep foundation dan pondasi dangkal atau shallow foundation. Dalam mendesain pondasi harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama ada daya dukung pondasi harus lebih besar daripada beban yang bekerja pada pondasi. Dan yang kedua, besar penurunan pondasi harus lebih kecil daripada penurunan yang diizinkan. Pondasi dangkal. Disebut pondasi dangkal apabila pondasi memiliki kedalaman yang lebih kecil atau sama dengan lebar pondasi D per B kurang dari 4. Kekuatan pondasi dangkal terletak pada luas alas yang bersentuhan langsung dengan dasar tanah keras. Metode Meyerhof. Pada metode ini memiliki rumus QULT sama dengan QC kali B dalam kurung 1 tambah D per B tutup kurung dikali 1/40, di mana QULT sama dengan kapasitas dukun izin untuk penurunan 1 kg per cm persegi. QC adalah tahanan konus, di mana QC diambil rata-rata pada kedalaman 0 sampai B dari dasar pondasi. B adalah lebar pondasi. Di sini ada contoh perhitungannya.
Diketahui QC sama dengan 56,53 kg per cm persegi. B sama dengan 1,75 meter. PU sama dengan 350 kN. D sama dengan 2,8 meter. SF sama dengan 3. Yang pertama adalah mencari QULT. QULT sama dengan QC kali B dalam kurung 1 ditambah D per B dikali 1/40, dimana QC tadi 56,53 kg per cm persegi dikali B nya tadi 1,75 meter dalam kurung 1 ditambah D nya tadi 2,8 meter per B nya tadi 1,75 meter dikali 1/40 ketemu 6,43. Selanjutnya mencari Q kecil. Q kecil adalah QULT dibagi SF. QULT nya tadi adalah 6,43 dibagi 3. Q kecilnya ketemu 2,144 kg per cm persegi. Tahap yang kedua, mencari QYTD sama dengan PU per A. QYTD sama dengan PU nya tadi 350 kN dibagi, ini bentuknya persegi, jadi 1,75 dikali 1,75. QYTD sama dengan 114,286 kN per meter persegi. QYTD sama dengan 1,165 kg per cm persegi. Kontrol Q kecil lebih besar sama dengan QYTD. Q kecilnya tadi 2,144 kg per cm persegi, lebih besar sama dengan 1,165 kg per cm persegi. Jadi pada perhitungan ini aman. Selanjutnya metode L-Herminier memiliki persamaan QU sama dengan CL per 15 dan QI sama dengan QU per FK, dimana QU sama dengan daya dukung ultimate tanah, satuannya ton per meter persegi. QI sama dengan daya dukung izin tanah, satuannya ton per meter persegi. CL sama dengan perlawanan ujung konus, satuannya kon resisten. I sama dengan faktor reduksi. FK sama dengan faktor keamanan, diambil 2. Contoh perhitungannya, diketahui CL sama dengan 56,53 kg per cm persegi. B sama dengan 1,75 meter. PU sama dengan 350 kN. SF sama dengan 3. QYTD yang ketemu tadi pada slide sebelumnya yaitu 1,165 kg per cm persegi. Yang pertama mencari QU. QU sama dengan CL per 15. QU sama dengan 56,53 per 15. QU sama dengan 3,77 kg per cm persegi. Langkah selanjutnya mencari QI. Q sama dengan QU dibagi SF.
sama dengan Q-nya tadi ketemu 3,77 dibagi SF-nya 3. QI sama dengan 1,26 kg per cm persegi. Dikontrol Q kecil lebih besar sama dengan Q YTD. Q kecilnya 1,26 kg per cm persegi, lebih besar sama dengan 1,165 kg per cm persegi. Jadi aman. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Berdasarkan perhitungan daya dukung tanah dengan metode El-Heminier, didapatkan hasil daya dukung tanah sebesar 1,26 kg per cm persegi. Sedangkan dengan perhitungan metode Meyerhof, didapatkan hasil daya dukung tanah sebesar 2,114 kg per cm persegi. Nilai kontrol dari kedua metode perhitungan daya dukung tanah adalah 1,165 kg per cm persegi. Selisih dari menggunakan metode El-Heminier dengan nilai kontrol yaitu sebesar 0,095 kg per cm persegi. Sedangkan selisih dari menggunakan perhitungan metode El-Heminier dengan nilai kontrol adalah sebesar 0,949 kg per cm persegi. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan kedua metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa bangunan bisa menggunakan pondasi dangkal. Kesimpulan, dari hasil perhitungan daya dukung tanah menunjukkan bahwa bangunan dapat menggunakan pondasi dangkal karena daya dukung tanah sudah mencukupi dengan nilai perhitungan metode Meyerhof adalah 2,114 kg per cm kuadrat dan perhitungan metode El-Heminier adalah sebesar 1,26 kg cm kuadrat. Jadi, saran dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan uji selain sondir seperti boring dan SPT. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.